Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, e-lovers? Bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Tentunya semoga saja hari ini menjadi hari keberuntungan buat kita semuanya. Dan tentunya yang pasti di tengah-tengah pandemi seperti ini kita harus benar-benar bisa menjaga diri kita agar kita tidak sakit dan tetap terus sehat ya. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan buat kita semuanya. Amin. Nah, kali ini e-lovers ya, saya juga ingin sekali menyampaikan sesuatu buat Anda karena di opening saya kali ini saya sudah kehadiran tamu yang spesial saya by virtual di Station Surabaya, dan kali ini saya mengundang Bapak dari BPKSDA Jawa Timur yang kita coba untuk berbincang-bincang di kesempatan kali ini terkait dengan kondisi hutan di Jawa Timur. Beliaunya ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah hadir di Station Surabaya dan kembali lagi. Anda pasti rindu dengan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh teman-teman dari BPKSDA Jawa Timur. Dengan siapakah e-lover? Langsung saja saya akan menyapanya bersama dengan Bapak Kepala Subbagian Data Evaluasi Pelaporan dan Kehumasan BPKSDA Jawa Timur, Bapak Gatut Pangga Prasetya. Assalamualaikum Pak Gatut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat Mas ya? Alhamdulillah Pak Gatut. Pak Gatut juga sehat? Alhamdulillah, salam sehat untuk e-lover semuanya. Dan tentunya tetap jaga kondisi tubuh. Betul. Karena imunitas tubuh adalah benteng untuk diri kita di masa pandemi maupun di masa setelah pandemi nanti. Baik, beberapa waktu yang lalu kan kita ngobrol soal ini ya Pak Gatut ya, hewan juga ya Pak Gatut ya di station gitu. Kemudian sekarang ini saya ingin sekali ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Gatut terkait dengan kondisi hutan di Jawa Timur ataupun juga di Indonesia ini seperti apa gitu ya. Jadi e-lovers ya, saksikan saja obrolan kita di Station Surabaya, dan jangan lupa e-lovers ya, kalau sudah menyaksikan dan menonton siaran kami, Anda bisa subscribe, like and share YouTube dari Station Surabaya dengan obrolan-obrolan yang sangat menarik sekali buat Anda. Langsung saja ke Pak Gatut. Pak Gatut, sebenarnya bagaimana sih Pak Gatut kondisi dari hutan yang ada di Jawa Timur ini? Baik Mas Yohan, terima kasih e-lover semuanya yang menyaksikan acara ini. Terima kasih khususnya kepada E-Station yang telah peduli terhadap kondisi lingkungan kita, terutama kehutanan. Jadi yang pertama Mas Yohan, perlu kami sampaikan bahwa penetapan kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur ini didasari dengan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 395 tahun 2011 yang menetapkan luas kawasan hutan di Jawa Timur ini dengan total luas 1.361.146 hektar. Dari luas tersebut meliputi fungsi hutan produksi dan fungsi lindung. Di dalam fungsi lindung ini tentunya ada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Jika dilihat dari prosentasenya, hutan produksi itu di Jawa Timur ada 57,51% yang dalam pengelolaannya dikelola oleh perum perhutani. Untuk kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian ada 17,16%. Itu terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam. Dan yang hutan lindung ada 25,33%. Ini terdiri dari hutan lindung yang dikelola perhutani dan sebagian tahura. Dari luasan total 1 juta tersebut, yang menjadi tugas dan fungsi kelolaan KSDA itu ada sekitar 30.000 hektar saja, yang terdiri dari tadi yaitu taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, Mas Yohan. Jadi jika dilihat dari prosentase pengelolaan di Pulau Jawa, di Provinsi Jawa Timur ini, yang terbesar adalah kelolaan perhutani.
Nah, jika kita berbicara kondisi hutan, kita turut harus bersyukur bahwa Timur ini meskipun kita juga sering melihat adanya musibah tanah longsor, banjir bandang, tentunya itu tidak bisa kita pungkiri dan yang sudah rusak tersebut untuk kembali pada fungsinya sebagai daerah tangkapan air atau catchment area. Karena jika suatu daerah tangkapan air itu sudah rusak, ya tinggal tunggu aja, dan itu juga sudah kita berbicara tentang religi sedikit, itu sudah dinaskah di dalam kitab suci umat muslim bahwa jika kerusakan itu sudah terjadi, maka tinggal tunggu aja musibah yang akan datang, dan itu harus kita pegang teguh, Mas Iwan. Iya. Nah, Pak Gatot, saya juga ingin sekali tanya sih sebenarnya ini sejauh ini pengelolaan tersendiri dari BPKSDA ini seperti apa ini dalam pengelolaan hutan yang ada di Jawa Timur? Kalau berbicara tentang pengelolaan kawasan hutan, khususnya yang menjadi tugas dan fungsi dari BPKSDA, itu kita berbicara hanya skupnya di KSA dan KPA, Mas Iwan, kecuali Taman Hutan Raya ya. Kalau Taman Hutan Raya itu menjadi kewenangannya Dinas Kehutanan Provinsi. Kalau kita berbicara dengan pengelolaan TWA, Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam, tentunya di sini murni hanya berpegang pada 3 aspek, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Jadi cara pengelolaannya seperti itu, Mas Johan. Jadi kalau di bidang konservasi sumber daya alam, kita mengenal adanya prinsip 3P, yaitu di situ ada perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Tentunya dari sisi perlindungan dan pengawetan itu akan diterapkan pada semua fungsi kawasan, baik itu Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, maupun Taman Wisata Alam. Tetapi untuk pemanfaatan itu hanya bisa diberlakukan pada Cagar Alam. Hanya bisa dilakukan di Suaka Marga Satwa, itu pun hanya pemanfaatan terbatas, dan Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam itu pemanfaatan yang bernilai ekonomi, dan tentunya kembali lagi pada hakikatnya bahwa anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita manfaatkan secara lestari, dan untuk kawasan-kawasan yang berstatus sebagai kawasan suaka alam seperti Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, pemanfaatannya adalah pemanfaatan terbatas. Di situ misalnya ada sumber mata air, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, tentunya dengan prosedur pemanfaatan yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya apa kita mengatur seperti itu? Supaya air dibangun sampai ada bangunan fisik, terus merubah bentang alam, itu kan tidak kita inginkan. Nah, dengan adanya izin itu kita bisa mengontrol bagaimana sih masyarakat sekitar memanfaatkan air itu secara bijak dan secara lestari. Seperti itu, Mas. Ya. Nah, Pak Gatot, saya juga ingin sekali tanya untuk tanaman sendiri yang ditanam untuk menghijaukan hutan di Jawa Timur ini, kebanyakan tanaman apa ini, Pak Gatot? Kalau berbicara masalah rehabilitasi, khususnya di kawasan yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Jawa Timur, yang berada di KSA dan KPA tadi, Mas Yohan, itu ada namanya kegiatan pemulihan ekosistem. Jadi pemulihan ekosistem itu bertujuan untuk merehabilitasi kawasan hutan yang mengalami degradasi. Untuk BKSDA sendiri, kita
sampai dengan tahun 2024 kita punya target pemulihan ekosistem seluas 500 hektar, Mas. Jadi itu tersebar di beberapa lokasi yang tentunya penentuan lokasi untuk pemulihan ekosistem itu sendiri melalui kajian pemulihan ekosistem. Jadi memang kawasan tersebut terjadi pembukaan lahan akibat aktivitas manusia yang mengakibatkan kita untuk pemulihan ekosistem di dalam kawasan konservasi menggunakan jenis-jenis asli dari kawasan tersebut. Jadi misalnya di dalam kawasan Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Gunung Ijen misalnya, di situ tumbuhan aslinya adalah cemara. Ya kita akan rehabilitasi dengan tumbuhan cemara yang untuk kegiatan pemulihan ekosistem di sana. Itu untuk di dalam kawasan konservasi. Berbicara masalah skop luas, Kementerian LHK juga punya program namanya Gerakan Nasional Rehabilitasi, bisa di lahan perkebunan. Kalau memang di lahan masyarakat biasanya ditanami dengan tumbuhan-tumbuhan yang disebut dengan MPTS, multi-purpose tree system. Jadi dia bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan hasil non kayu lain yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kalau untuk kawasan-kawasan hutan tentunya dan perlindungan air kita menggunakan tumbuhan-tumbuhan yang bersifat menyerap air seperti familinya ficus, beringin, terus gemelina, itu kita tanam di dalam area-area untuk perlindungan kelerengan supaya tidak terjadi longsor dan perlindungan makan. Saat ini ketika kita memang sangat memprihatinkan ya, di Majalengka kita lihat ada berita tanah longsor, di Kalsel ada banjir, dan sampai detik ini untuk di Jawa Timur alhamdulillah sampai nanti kita berharap mudah-mudahan sampai dengan akhir musim hujan juga tetap dalam lindungan Allah. Yang sering terjadi longsor seperti di Pacitan, di Ponorogo, Trenggalek bagian selatan, sampai sekarang masih dalam kondisi yang aman. Dan ini mudah-mudahan berkat dari kerja teman-teman di BPDAS juga terkait dengan Rehabdas dan teman-teman dari Perhutani yang tentunya juga aktif melakukan sosialisasi karena kepada masyarakat terkait dengan perlindungan dari kawasan. Karena seperti saya sampaikan di awal bahwa pengelolaan hutan terluas di Provinsi Jawa Timur ini adalah di Perhutani. Oleh sebab itu peran Perhutani akan sangat penting kita butuhkan untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan tentunya menjadi benteng terdepan dari bencana alam. Karena bisa kita lihat sebagian besar kawasan di Jawa Timur ini kan kawasan hutan produksi, Mas ya, hutan. Dan kita berharap di musim hujan ini tidak terjadi longsor, tidak terjadi banjir seperti beberapa tahun yang lalu. Di musim kemarau pun kita berharap tidak terjadi kebakaran hutan. Memanfaatkan tapi tidak harus dengan merusak. Betul. Jadi sekali. Hutan itu adalah anugerah yang harus kita manfaatkan secara arif, secara bijak, tapi tidak harus dengan merusak. Tentunya kalau itu bisa kita terapkan, itu kita bisa aplikasikan, insya Allah usia dari kita tidak mendahului kehendak yang kuasa ya, tapi paling tidak dengan menjaga itu tentunya dari bencana alam yang sudah sering banyak terjadi di luar dari Provinsi Jawa Timur, Mas. Membuat hutan bisa menyehatkan fisik maupun psikologis. Kita berharap itu nanti bisa kita terapkan khususnya di beberapa kawasan objek wisata alam. Jadi Mas Yohan kalau misalnya jenuh, penat di kota Surabaya, mau pengen forest healing, jungle trek di Tretes, di Baung, atau di Ijen, pulang bisa lebih seger. Jadi sekarang segernya bukan lihat mall, Mas, tapi lihat di dalam kawasan hutan.
Ya, Ilovers, itu tadi Pak Gatot Pangga Prasetya, Kepala Subbagian Data Evaluasi Laporan dan juga Kehumasan BPKSDA Jawa Timur yang sudah bersama saya di kesempatan kali ini. Dan semoga saja obrolan kita di kesempatan kali ini bisa memberikan hal yang bagus sekali, karena memang kita harus menyayangi lingkungan kita agar lingkungan kita tidak rusak dan kita bisa memanfaatkan lingkungan ini untuk kesehatan kita. Jadi itu, jangan kemana-mana, tetap saja di E-Station Surabaya. Watch, Listen and enjoy E-Station.